Halo semuanya, selamat datang di channel Poppy Novita. Hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget muncul, terutama buat yang lagi belajar IT, networking, atau sekedar penasaran aja nih teman-teman, yaitu Q&A seputar jaringan komputer dan teknologi internet. Dari konsep dasar, protokol, sampai tren terbaru kayak 5G dan IoT, semua akan kita bahas di sini. Jadi siap-siap karena videonya bakal padat ilmu tapi tetap santai. Langsung aja yuk kita mulai di pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer? Pertanyaan yang bagus banget nih buat membuka diskusi kita kali ini. Jadi, jaringan komputer itu adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung dan dapat berbagi data, informasi, dan sumber daya. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu seperti di rumah, itu adalah PC dan printer yang terhubung lewat WiFi. Tujuannya tuh apa? Tujuannya tuh untuk efisiensi, komunikasi cepat, dan pemanfaatan sumber daya bersama. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Bedanya protokol TCP/IP dan model OSI itu apa sih? Nah, ini sering banget bikin bingung teman-teman. Jadi, model OSI itu adalah kerangka kerja teoritis yang punya 7 lapisan. Yang pertama adalah physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sementara TCP/IP itu adalah protokol nyata yang digunakan di internet dan hanya punya 4 tahapan utama. Yang pertama adalah network interface, kedua internet, ketiga transport, dan yang keempat adalah application. Jadi, TCP/IP itu lebih praktis dan dipakai dalam implementasi jaringan nyata. Sedangkan model OSI itu dapat membantu kita memahami prosesnya dengan lebih terstruktur. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan ketiga. Apa itu DNS dan apa fungsi IP address? Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana kalau kita bisa buka Google cuma dengan ngetik www.google.com? Nah, di balik layar itu, DNS atau Domain Name System itu dapat bekerja. DNS itu kayak kamus internet yang dapat menerjemahkan nama domain jadi IP address. IP address itu apa sih? IP address itu adalah alamat numerik yang bisa dibaca oleh komputer. Contohnya adalah www.google.com dan IP address-nya adalah 142.250.190 dan .78. Gimana kalau tidak ada DNS? Nah, tanpa DNS kamu itu harus ingat semua IP satu persatu. Makanya ribet kan? Selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan keempat. HTTP, HTTPS, HTML. Banyak banget. Mirip-mirip lagi. Bedanya apa sih? Nah, oke, santai. Ini gampang banget kok bedainnya. Jadi, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ini adalah protokol untuk komunikasi web biasa. Sedangkan HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, itu versi amannya dari HTTP dengan enkripsi. Nah, sedangkan HTML, Hypertext Markup Language, itu adalah bahasa untuk membuat struktur halaman web. Jadi gini, HTTPS itu kayak jalan komunikasi, HTTPS itu kayak jalan yang dijaga polisi karena ada enkripsinya, dan ketiga adalah HTML, itu untuk teks, gambar, tombol, dan lain-lain. Selanjutnya, kita ke pertanyaan kelima. Apa fungsi firewall dan VPN dalam keamanan internet? Nah, jadi bayangin jaringan kamu itu kayak sebuah rumah. Firewall itu pagar rumahnya, yang bisa kita atur siapa aja yang boleh masuk atau enggak. Sedangkan VPN, itu Virtual Private Network, itu kayak lorong atau terowongan rahasia yang dapat nyamperin rumah lain tanpa ketahuan. Nah, firewall ini melindungi kamu dari akses yang tidak sah. Sedangkan VPN itu melindungi privasi dan lokasi kamu dari penyusup atau pengintai, terutama kalau kamu lagi pakai wifi publik. Nah, keduanya itu sangat penting untuk menjaga keamanan data saat online. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ke-6. Apa itu cloud computing dan virtualisasi? Nah, kita masuk nih ke dalam dunia cloud dan virtualisasi. Teknologi yang bikin hidup IT itu jauh lebih fleksibel. Cloud computing itu adalah layanan komputasi lewat internet, contohnya seperti Google Drive, AWS, Microsoft Azure, dan yang lain-lain. Dan kita tuh nggak perlu beli server, cukup sewa aja karena berbasis online.
Sedangkan virtualisasi itu merupakan proses membuat versi virtual dari perangkat keras. Misalnya adalah satu server fisik itu bisa menjalani 5 sistem operasi virtual sekaligus. Dan keduanya itu adalah dapat membantu hemat biaya dan tetap fleksibel dimanapun. Selanjutnya pertanyaan ke-7. IoT itu istilah baru ya? Sebenarnya itu apa sih? Oke, jadi IoT, Internet of Things, artinya adalah perangkat fisik yang terhubung ke internet dan bisa saling berkomunikasi. Contohnya seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari? Banyak banget. Pasti kita pernah lihat. Contohnya seperti smart TV, smartwatch, atau kamera CCTV yang bisa kamu pantau dari HP. Dan IoT itu memudahkan hidup kita, tapi juga bertentang soal keamanan data. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Apa itu 5G dan edge computing? Emangnya sepenting itu ya? Oke, iya penting banget. Teknologi ini tuh jadi kunci utama kecepatan di masa depan. 5G, jaringan seluler generasi kelima, yang dimana dia lebih cepat, stabil, dan latensinya tuh rendah banget. Cocok buat IoT dan VR atau AR. Sedangkan edge computing itu adalah pengolahan data yang dilakukan dekat dengan sumber data, bukan dikirim ke pusat. Misalnya itu seperti kamera pengawas yang bisa deteksi wajah langsung, tanpa kita kirim data langsung ke server pusat. Dan keduanya itu dapat mempercepat proses dan mengurangi delay atau latensi. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Aplikasi nyata teknologi di kehidupan kita apa aja sih? Banyak banget. Contohnya adalah e-commerce. Pasti kalian pernah belanja online dong. Pasti kalian pernah belanja online di salah satu platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan lain-lainnya. Nah, berarti kamu sudah menggunakan aplikasi nyata teknologi internet di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya ada apa aja sih? Contoh lainnya tuh misalnya e-learning. Waktu kita pandemi, pasti kita pernah menggunakan namanya Google Classroom. Nah, itu merupakan salah satu platform e-learning atau belajar online juga teman-teman. Atau yang lagi UTBK nih, nyari-nyari TO TBK, seperti di Ruang Guru, Sensin, Pahimfy. Nah, itu adalah salah satu platform e-learning juga. Selanjutnya, contoh lainnya misalkan e-banking. Seperti Brimo, Vin Mandiri, dan lain-lain yang dimana semua transaksi itu bisa kita lakukan dari HP aja. Terus streaming. Pasti kalian pernah streaming YouTube dong. Kalian pernah streaming YouTube untuk misalnya nonton bola, nonton olahraga yang lain, atau misalkan nonton Mobile Legends nih. Banyak banget Mobile Legends yang streaming di YouTube. Selanjutnya misalkan kalau kalian mau nonton film, itu bisa banget di Netflix, VTV, IKI, dan juga kalau kalian mau dengerin lagu bisa di Spotify atau SoundCloud. Dan itu merupakan beberapa contoh platform untuk streaming, yang dimana aplikasi nyata teknologi internet ini tuh udah menjadi bagian dari gaya hidup kita semua. Oke, yang ke-10, kita bakal recall lagi nih ke bagian firewall dan VPN. Sebenarnya firewall dan VPN itu penting banget gak sih di era sekarang? Dan kapan kita benar-benar butuh dua hal tersebut? Jadi gini, seiring makin banyaknya aktivitas kita yang pindah ke dunia digital, seperti belanja, kuliah, kerja, dan lain-lain, keamanan data pribadi itu merupakan hal yang paling krusial. Firewall itu bukan cuma buat perusahaan-perusahaan aja. Bahkan di rumah, dia itu bisa melindungi perjaringan kamu dari serangan malware, akses yang tidak sah dari luar, dan program mencurigakan yang mencoba kirim data kita itu keluar. Sedangkan VPN itu tuh berguna banget di situasi kayak ketika kita memakai wifi publik di kafe atau mall, dan akses data kantor dari rumah, dan akses konten yang diblokir oleh wilayah. Nah, tips and tricksnya gimana? Tipsnya adalah kita gunakan firewall yang aktif secara default di sistem. Yang kedua adalah pilih VPN yang mempunyai reputasi yang baik. Bukannya gratisan sembarangan yang dimana itu bakal dapat membocori data pribadi kamu. Tanpa firewall dan VPN, data kita itu bisa kebocor tanpa kita sadari.
Itu dia Q&A short kita tentang jaringan komputer dan teknologi internet. Gimana, udah lebih paham kan? Di era digital ini tuh pengetahuan tentang jaringan internet bukan cuma penting, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Jangan berhenti penasaran karena teknologi itu terus bergerak. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, belajar teknologi gak harus ribet. Dadah!